Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua. Dan itu hanya miliknya Presiden. Menjelang pemilu ya, menjelang pemilu. Ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi. Segala jurus dipakai. Nah, ini menjelang pemilu banyak yang dilakukan oleh politisi. Judulnya ini ngomongin diri sendiri. Kita dengar apa yang mau disampaikan oleh Bapak ini. Untuk memperoleh simpati rakyat. Tapi yang nggak baik sering menyerang lawan-lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab, tidak beretika, tidak ada tata keramanya. Itu yang nggak sehat seperti itu. Dan oleh sebab itu saya ingatkan, ini saya kira bukan zamannya lagi menggunakan kampanye misalnya politik adu domba, politik pecah belah, politik kebencian. Ya, sudah bukan zamannya. Zamannya sekarang politik adalah politik adu program, kontestasi program, kontestasi adu gagasan, adu ide, adu prestasi. Saya sampaikan adu rekam jejak. Itu. Ya kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu ya masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, pecah belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo. Politik sontoloyo. Yang seperti apa yang politik sontoloyo yang dimaksudkan oleh Bapak yang ada di sini? Dia adalah politik adu domba, katanya begitu ya. Politik memecah belah, katanya begitu ya. Politik kebencian, politik sara. Kita ingin bertanya itu ya, hari ini yang melakukan itu siapa ya? Bukannya orang-orang yang ada di kubu Bapak? Bukankah Bapak sendiri yang mengundang pimpinan-pimpinan partai politik tapi tidak mengundang partai politik yang lain? Sekelompok saja yang diundang, yang lain tidak diundang. Ke istana loh. Istana itu urusan negara. Jadi dianggapnya hanya sekelompok ini saja yang bisa mengelola negara, yang lain tidak. Berarti Bapak presidennya orang sana, bukan presidennya orang sini. Begitu dong. Luar biasa ya. Ini seperti berbicara pada diri sendiri, ngomongin diri sendiri. Ini heran sekali kita. Maka kita butuh orang-orang yang betul-betul mau mengingatkan, mau mengkritisi pemerintah, karena kritik adalah obat untuk kesembuhan negara ini. Nah, orang-orang macam Rizal Fadila ini yang dibutuhkan negeri ini hari ini. Orang-orang yang berani speak up, yang otaknya cerdas tapi juga berani menyampaikan pendapatnya. Banyak orang pintar yang gak berani ngomong. Untuk apa kepintarannya kalau gak dipakai? Kan begitu. Banyak orang-orang yang akhirnya pada ketakutan. Ya, kita butuh keberanian. Dan kita bisa mencontoh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Ini salah satu yang kemudian menjadi trending di Twitter. Ya, ini kita tonton sebagian saja. Jadi gini. Sila kita pertahankan Pancasila berbasis kesepakatan bangsa. Bukan kemauan sekelompok orang
bukan kemauan partai politik penguasa yang dalam anggaran dasarnya menyatakan misi partai, tugas partai adalah mempengaruhi penyelenggara negara dengan Pancasila 1 Juni 1945. Itu makar. Partai penguasa kita makar ideologi. Maka pada 1 Oktober adalah momentum untuk mempertahankan Pancasila sebagai komitmen kita bersama. 5 Oktober adalah Hari TNI. TNI sekarang ditantang untuk maju, bukan sedikit mengambil posisi, tapi silahkan banyak majunya untuk mengambil posisi bersama rakyat, mengembalikan lagi kedaulatan rakyat yang selama ini sudah diambil oleh tirani, oleh oligarki, oleh oklokrasi atau mobokrasi, yaitu pemerintahan rakyat yang digalang, tapi sebenarnya mereka adalah gerombolan-gerombolan yang dibayar. Ini bentuk pemerosotan dari sistem bernegara kita. Maka saatnya mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Rebut kembali kemudi kapal bangsa. Karena kapal bangsa dikemudikan salah arah sekarang. Power itu konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Luar biasa. Ini ya yang kemudian menjadi trending di Twitter dan di berbagai platform media sosial lainnya. Bagaimana keberanian seorang Rizal Fadila tentu didasarkan atas pemahamannya bahwa people power yang dimaksudkan adalah people power yang konstitusional, bukan makar. Ini yang akhirnya digoreng oleh para buzzer RP. Mereka mau makar segala macam. Tidak. Ini upaya untuk menegakkan keadilan di negeri ini secara konstitusional. Nah, maka saya kira kembali pada pertanyaan banyak orang di Twitter dan di berbagai platform media sosial lainnya, siapa ini? Ya, sebagian mungkin baru mengenal, tapi saya kira sebagiannya lagi juga sudah sangat mengenal, termasuk saya. Dan beliau adalah seorang aktivis, aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah Muhammadiyah. Ya, kita lihat bagaimana Muhammadiyah ini selalu mencetak orang-orang yang pintar, tapi juga berani. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial lainnya. Dan kita lihat perjuangannya, perjuangan selalu untuk pada pembelaan terhadap rakyat kecil. Ya. Beliau orang yang ikhlas, tulus, tidak pernah berambisi apa-apa macam-macam. Beliau hanya ingin menjadikan negeri ini negeri yang berkeadilan.